berapapun harganya dari barang tersebut dikenakan biaya masuk dan pajak. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman di channel ini, channelnya Nova Nijika. Dan untuk video kali ini yaitu pembahasan mengenai permasalahan yang timbul ketika peraturan dijalankan. Dan juga ada sesi tanya jawab yang mungkin teman-teman semua pasti menanyakan hal itu juga. Apalagi yang sedang di karantina saat ini. Nah, ini ada kabar baru lagi ataupun aturan baru lagi ketika mau mendaftar. Selain harus datang lagi ke Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana jika kita yang di karantina itu tidak mendaftarkan IMEI itu di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mendaftarkannya itu di Bea Cukai di kampung masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya bisa simak berikut ini. Black market sampai tanggal 15 September belum dinyalakan, maka akan dilakukan blokir secara otomatis. Nah, kemudian juga ada ketentuan di sana bahwa untuk perangkat seluler yang pernah kayaknya dari kebijakan dari Kementerian Komunikasi ditarik 5 tahun ke belakang, yang sudah pernah dinyalakan juga IMEI-nya didaftarkan sebagai whitelist. Whitelist di sini artinya daftar IMEI yang ada di kementerian terkait yang bisa digunakan untuk komunikasi. Untuk barang bawaan penumpang, jadi penumpang bisa melakukan pengisian melalui aplikasi Mobile Bea Cukai atau melalui website kita. Kalau Mobile Bea Cukai bisa di-download ya, mengenai dari Google Play, saat dia mau berangkat bisa diisi, sehingga pada saat kedatangan nanti tinggal menunjukkan QR code-nya. Atau diisi saat kedatangan sebelum melewati petugas Bea Cukai. Nanti di sana ditunjukkan setelah kedatangan ke petugas Bea Cukai akan mencocokkan tadi. QR code tadi akan di-scan, kemudian dicocokkan datanya dengan fisik barang dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini apabila sesuai, nah dilihat nanti harganya apakah lebih dari 500 US. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi harga handphone ini nanti tidak hanya handphone itu sendiri, ini penjumlahan dari barang bawa penumpang yang lain. Misalnya bawa tas, bawa sepatu, bawa apa barang-barang yang lain, itu dijumlahkan termasuk handphone nanti. Kalau lebih dijumlahkan kemudian dikurangi 500 US. Nah, selebihnya baru dikenakan biaya masuk dan PDRI. Tadi sudah ilustrasinya sudah disampaikan oleh Mas Hendar tadi. Kemudian akan diterbitkan billing, lalu bisa melakukan pembayaran. Setelah bayar, bukti bayaran ditunjukkan petugas Bea Cukai, baru kemudian IMEI kita kirim ke kementerian terkait. Namun dalam hal nilainya kurang dari 500, ya tugas Bea Cukai cukup nanti mengirimkan nomor IMEI tersebut ke kementerian terkait, ke Kominfo lah dalam hal ini. Nah, ini sementara ini untuk yang penumpang biasa. Sementara untuk wisatawan, sesuai dengan ini yang diatur dari Permen Kominfo 01 tahun 2020, pendaftarannya bisa dilakukan di counter-counter penyelenggara seluler, counter resmi ya di sini. Bukan di counter-counter yang kecil-kecil itu, tapi di counter resmi ini. Saya lakukan di sana untuk bisa mendapatkan akses 90 hari. Nah, di sini free, tidak dikenakan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Walaupun kalau wisatawan tersebut menghendaki bisa digunakan selamanya di Indonesia, mungkin dia akan tinggal lama atau mungkin bolak-balik lagi daripada bolak-balik mendaftar, bisa saja dia mendaftar ke kita, ke Bea Cukai artinya ya. Tapi tentu pengenaannya sesuai dengan ketentuan di barang bawaan penumpang yang tadi 500, di bawah 500 bebas, selebih dari 500 US dollar harus membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, ini tadi sudah disampaikan bagaimana apabila lupa, memang ini kebijakan yang diberikan oleh Pak Direktur Jenderal dalam rangka memang memberikan kemudahan, legal itu mudah. Maka tadi bagi yang lupa, karena memang ini manusiawi, ini kadang penumpang kan
membawa perangkat seluler yang udah biasa dia gunakan sehari-hari ya. Biasa gunakan di hari-hari, misalnya dia TKI atau pelajar yang mungkin belajar di negara luar sana, dia udah membeli perangkat tersebut di sana dan mungkin bisa gunakan, udah setahun dia gunakan di sana. Maka saat pulang ke Indonesia, wah ini disangka ya, masalah dia kantongin aja, dia tidak declare ya. Dia declare pada saat dia melewati pabean, saat melewati bea cukai, sehingga nomor IMEI-nya tidak terdaftar. Nah, hal-hal seperti ini maka diberikan kemudahan untuk bisa melakukan pendaftaran. Minta bantu slide berikutnya. Nah, ini dengan ketentuan kemudahan tersebut memang diberikan, bisa didaftarkan di kantor pabean dimanapun. Artinya walaupun dia nanti mendaratnya di Cengkareng, ternyata rumahnya kok masih di Sulawesi atau di Ternate sana. Tentu nggak harus dia kembali ke Cengkareng, tapi cukup mendaftarkan di kantor terdekat. Cukup mendaftarkan di kantor terdekat dia, kantor bea cukai terdekat sana. Dan pendaftarannya pun juga melalui aplikasi tadi, baik melalui mobile bea cukai maupun melalui website. Tapi memang waktunya diberi batas 60 hari sejak kedatangan. Memang ini mengacu ke lost and found, ini barang kedatangan barang penumpang yang tidak bersama dengan penumpang kan ada batasnya sampai 60 hari. Memang seperti itu, jadi kita mengambilnya dari sana, jadi sampai 60 hari bisa melakukan pendaftaran. Tapi kalau selepas dari itu memang tidak berikan relaksasi ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan, kalau lupa ya jangan terlalu lama ini. Segera untuk lakukan pendaftaran. Nanti mengisi form di mobil bea cukai atau di website. Nanti sama mendapatkan QR code. Tapi memang di situ nanti harus pada saat dapat QR code, saat menunjukkan itu ke kantor terdekat, jadi mengisinya lewat aplikasi, tapi nanti QR code-nya bisa dibawa ke kantor bea cukai terdekat di sana dengan membawa paspor, kemudian asli paspor, kemudian juga boarding pass atau tiket. Kalau ada bukti pembelian atau invoice bisa dibawa ke sana juga. Nah, ini maksimalnya juga 2 karena memang sesuai ketentuan barang bawaan penumpang. Lartas yang diberikan maksimal memang 2 yang dikecualikan dari pengenaan lartas ya. Jadi 2 unit saja. Nah, tapi memang di sisi lain diberikan relaksasi pendaftarannya karena lupa tadi, tapi tidak diberikan potongan de minimis. Ini tidak diberikan. Kalau penumpang biasa kan diberikan potongan de minimis 500 US dollar per penumpang. Nah, untuk yang sudah terlanjur keluar ini memang tidak diberikan potongan, sehingga berapapun harganya dari barang tersebut dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Tadi rate-nya sudah disampaikan tadi oleh Mas Indar tadi 10%, 10%, 10 atau 20%. Ini merupakan relaksasi ya. Seharusnya kan ke kepabeanan, seharusnya memang barang baru bisa digunakan, dikonsumsi itu setelah sebelum keluar dari kawasan pabean. Artinya kewajiban perpajakan itu memang harusnya diselesaikan sebelum barang tersebut keluar dari kawasan pabean. Tapi ya sebagaimana kami sebutkan di depan, memang ini merupakan relaksasi dalam rangka legal itu mudah diberikan. Sehingga ada toleransi tadi 60 hari. Lanjut. Kita dari Bea Cukai Soekarno-Hatta membuat diskresi kebijakan bahwa semua penumpang kita persilahkan untuk karantina. Gitu. Jadi kita persilahkan semua untuk karantina. Jadi kita ikutin arahan dari Satgas COVID-19. Pertama, kita untuk memperlancar prosesnya Satgas ini mengkarantina. Jadi biar kalau misalkan nanti penumpang itu mampir dulu ke Bea Cukai untuk daftar IMEI, nah ini nggak selesai-selesai itu nanti. Untuk proses antrian untuk keluarnya nggak akan selesai-selesai. Yang kedua juga untuk melindungi diri kami sebenarnya.
Itu juga untuk melindungi diri kami. Karena kita nggak tahu gitu. Sebenarnya penumpang yang di depan kita, dia bergerombol rame-rame di dalam ruangan bea cukai ini kondisinya safe atau enggak. Karena ada dari beberapa negara yang ketika dia memberangkatkan penumpang masuk ke Indonesia ini hanya dilakukan rapid test di sana. Nggak ada PCR swab-nya. Itu juga mengkhawatirkan. Sehingga begitu ada inisiatif dan aturan baru dari Satgas COVID-19 ini kita dukung. Cocok nih. Selain untuk mengamankan diri kami, kita yang di depan juga ketir-ketir sebenarnya ini. Aman nggak nih pulang gitu. Kalau udah dari tugas, nah selain itu juga kita dukung inisiatifnya sehingga nanti proses karantina dari penumpang ini berjalan dengan lancar. Nah, dari sana biasanya orang khawatir. Kalau saya keluar baca aturan Per 05, hilang 500-nya ini. Pembebasan gitu. Pembebasan atau kalau bahasa di lapangannya kita nyebutnya diskon lah. Orang lebih mudah gitu. Lebih mudah mencerna bahasa diskon gitu. Diskon $500-nya hilang gitu. Mereka khawatir. Nah, di sini kita buat SOP di Soekarno-Hatta. Ketika dia melakukan karantina, setelah selesai karantina dia akan mendapat surat keterangan selesai karantina dan juga sebagai surat perjalanan yang berlaku 3 hari. Nah, itu kita gunakan sebagai syarat, oh iya bahwa dia memang keluar di karantina. Nah, surat itu ditunjukkan ke kami untuk dia dapat 500-nya lagi tadi. Diskon 500-nya dia akan dapat lagi jika balik ke Soekarno-Hatta, kemudian ditunjukkan surat karantinanya. Dan itu pun kita ngikutin masa berlaku suratnya. Jadi kalau di surat itu berlakunya 3 hari, maka ketika dia keluar, misalkan hari ini tanggal 10, maka dia harus sampai di Soekarno-Hatta lagi untuk mendaftarkan IMEI-nya tanggal 13. Gitu. Kalau dia daftar di tanggal 14 keesokan harinya, maka 500-nya hilang walaupun dia membawa surat karantina. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ini atas nama Okta. Okta A di sini. Halo, selamat pagi. Mas Okta atau Bapak Okta? Halo, selamat pagi. Bisa di-unmute dulu sound-nya dan dinyalakan kameranya. Selamat pagi, Mas Okta. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, langsung Mas. Mohon izin sebelumnya ini tidak bisa menyalakan kamera karena pakai PC jadi nggak ada kameranya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada beberapa pertanyaan sih, cuman kalau saya lihat di kolom pertanyaan ada beberapa, tapi nanti mungkin bagi-bagi aja gitu ya. Mungkin saya yang paling penting bagi saya gitu. Sebenarnya ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai penanganan khusus tadi Pak, yang terkait di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika dia sudah keluar dari karantina, ini mayoritas kan karantinanya ada di Kemayoran ya. Ada beberapa yang di Kemayoran gitu. Sedangkan untuk pendaftaran IMEI tadi dijelaskan bisa difasilitasi setelah keluar dari karantina dengan membawa surat karantina. Pertanyaan saya, apakah surat ini hanya berlaku di Soekarno-Hatta atau kalau misalnya dia ada penerbangan lanjutan gitu, dia ke daerah, apakah bisa didaftarkan di daerah dengan mendapatkan fasilitas pembebasan yang serupa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan tadi yang salah-salah kode HS, lalu misalnya HP diberitahukan aksesoris kayak gitu, yang udah terlanjur keluar. Nah, ini apakah masih bisa didaftarkan melalui bea cukai? Terus yang terakhir, terkait dengan fenomena ini Pak, ada beberapa pihak yang menawarkan jasa unlock nih. Ini mungkin bukan di bea cukai nih. Mungkin bukan di bea cukai, tetapi apakah ada tanggapan tersebut? Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Mas Okta ya. Langsung satu paket pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin akan ditanggapi oleh siapa? Mungkin karena oleh Mas Viral ya. Tak tanggapi aja deh kalau yang ini. Baik, terkait dengan apakah jika
penumpang ini diskresi, kita nyebutnya diskresi. Untuk penanganan pendaftaran IMEI ini hanya berlaku di Soekarno-Hatta atau berlaku nasional. Karena ini sifatnya diskresi dari Soekarno-Hatta, maka ini hanya akan berlaku di Soekarno-Hatta. Terutama untuk fasilitas fiskalnya tadi, diskon 500-nya itu hanya berlaku di Soekarno-Hatta. Tetapi apakah seandainya orangnya milih, ya wis lah aku lanjut aja langsung ke tempat tujuannya, ya monggo, itu bisa. Di tempat tujuannya pun dia bisa mendaftarkan IMEI-nya, tetapi fasilitas fiskal 500-nya dia nggak dapat. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi adalah sesi penjelasan dan juga tanya jawab. Sebenarnya aku sudah mempersiapkan ataupun menanyakan juga kepada panitia, tapi bukan untuk masalah-masalah yang HP, karena sudah ditanyakan teman-teman yang lainnya, yaitu masalah barang bawaan dan juga batas-batasannya seperti perhiasan, kemudian baju, kemudian tas, jam tangan, dan lain-lain yang harganya itu agak lumayan, itu bagaimana. Tapi ternyata waktunya tidak cukup, cuman ada, kalau nggak salah kemarin cuman 5 pertanyaan aja yang sebab terjawab. Jadi intinya bagi teman-teman yang membawa perhiasan emas, itu sewajarnya aja. Kalau ngikut aturan, kemarin aku juga sempat tanyakan juga, itu ya sama aturannya, itu cuman boleh membawa harga 7 jutaan ataupun 500 US dollar. Tapi pada faktanya banyak juga dari teman-teman yang sudah lewat kemarin itu membawa emas seperti cincin, kalung, gelang, itu cuman 10 gram lebih sedikit, itu tidak masalah dan bisa lolos. Tetapi kalau misalkan di atas 50 gram, nah itu mungkin untung-untungan juga ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau pulang membawa perhiasan emas, itu sewajarnya aja untuk dipakai sendiri dan kenang-kenangan aja. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan ataupun yang mau menambahi, bisa komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.